Lagi saya kontrol gimana? Apakah saya kontrol? Baru mau cek. Tes 1, 2, 3. Mana ini kakak lain? Ingol anco-anco. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu semuanya. Maaf. Sebelumnya saya ingin menyapa panitia dulu yang ada di sini. Yang pertama ada kita. Mohon Bapak Ibu untuk di-mute dulu ya. Kita bikin kegiatan dulu, mohon kepada Bapak Ibu yang hadir untuk di-mute dulu ya. Oke, terima kasih. Baik, saya ingin mengecek dulu beberapa panitia yang ada di room kali ini. Saya ingin menyapa yang pertama ada Bu yang terhormat Ibu Siti Mas Amah SPD MPD, Kepala Sekolah SD Indonesia 1. Selamat siang, Bu Siti. Apakah Bu Siti sudah hadir di room ini? Karena sudah banyak ya, dari 100 orang. Selamat siang, Bu Siti. Oke, mungkin masih proses ya. Oke, berikutnya saya ingin menyapa host sama moderator kita pada siang hari ini, Bu Naning Tias Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah on cam ya. Siap. Berikutnya ada Bu Suryani. Halo Bu Suryani, apakah sudah ada di room ini? Oke, Bu Siti, saya cek sekali lagi. Mungkin sebelum kita mulai, kita cek dulu ya. Bu Siti, apakah sudah masuk di ruangan? Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menunggu acara pada siang hari ini, saya monggo kolom chatnya diisi dulu ya. Kita saling berkenalan dulu. Dan kami dari Kombel SD Indonesia 1. Mungkin kita kenalan dulu nih Bapak Ibu. Dari mana? Kita santai aja ya Bapak Ibu ya, karena ini kita juga sudah selesai kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah, Bu Siti sudah ada, sudah respon. Monggo mungkin langsung saja bisa kita mulai Bu Tias. Acara pada siang hari ini.
Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada para peserta kami mohon untuk di mute terlebih dahulu sebelum kami nanti akan membuka sesi tanya jawab di akhir acara. Terima kasih. Untuk teman-teman yang belum bisa gabung, ini banyak sekali yang belum bisa gabung. Ini kami sudah menyediakan live streaming, nanti akan kami bagi pada grup komunitas yang sudah kami bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wendy Widianto, apakah sudah bisa dimulai? Monggo, suaranya sudah terdengar jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya dan kebajikan. Om Swastiastu. Selamat siang dan semangat belajar. Belajar bersama tumbuh lebih bermakna. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar Komunitas Belajar Duren Sewu 1 Berseri. Komunitas Belajar Duren Sewu 1 Berseri tahun 2024 merupakan wadah belajar, berlatih, dan berbagi praktik baik di lingkungan SDN Duren Sewu 1. Sekaligus wujud keaktifan komunitas belajar sebagaimana ketentuan dari platform Merdeka Mengajar Kemendikbudristek yang diselenggarakan rutin secara daring maupun online. Perkenalkan, nama saya Naning pada acara ini. Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital dan juga akses internet menempatkan kita pada posisi mau tidak mau wajib menerima berbagai perubahan. Kodrat perubahan zaman tidak dapat kita hindari. Demikian pula dunia pendidikan. Tak luput ikut terimbas. Dunia pendidikan membutuhkan penyegaran. Guru perlu mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. Jadilah guru perintis, bukan pewaris. Datang berkarya, pulang berharga. Mendidik dan mengajar. Dua istilah yang melekat pada diri seorang guru. Mendidik adalah kegiatan menabur benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara. Sedangkan mengajar menurut Ki Hajar Dewantara merupakan suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Hadirin yang berbahagia, sambutan, arahan, dan pembukaan akan disampaikan oleh Kepala SDN Duren Sewu 1 yang kami hormati, Ibu Siti Mas Ama, SPD, MPD. Narasumber kita pada acara webinar kali ini yaitu seorang guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan, Ketua Forum Guru Penggerak Kecamatan Pandaan, dan juga Ketua Komunitas Belajar Duren Sewu 1 Berseri, Bapak Wendy Widianto SPD, yang mana nanti akan menyampaikan materi mengenai Merdeka Belajar.
Oh iya ya. Selanjutnya, untuk memohon kesehatan dan kelancaran acara hari ini, marilah bersama membaca doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara webinar kali ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat duduk dalam posisi tegap. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan sekaligus arahan dan pembukaan yang disampaikan oleh Kepala SDN Duren Sewu 1. Kepada beliau yang kami hormati, Ibu Siti Mas Ama, SPD, MPD, kami persilahkan. Oke, Bu Siti mungkin masih di Oke. Belum keluar suaranya Bu Siti. Halo. Oke, mungkin coba mic-nya di apa itu.
Apa Bu Siti? Apa? Hah? Tidak Bu Siti. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada kendala teknis. Hah? Assalamualaikum Bu Siti Mas Ama. Apakah sudah bisa masuk? Oh, Assalamualaikum Ibu Siti Mas Ama. Sehat Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tias. Mohon maaf karena ada kendala dengan laptop saya sehingga acara bisa terganggu sebentar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kehadirat Allah bahwa hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama melalui Kombel Duren Sewu Berseri yang dipimpin oleh Bapak Wendy Widianto. Bapak Ibu guru hebat, Nun Sewu, sesuai dengan apa yang dituliskan di bahwa tema sekarang adalah memaknai kurikulum pendidikan dan rapot kurikulum merdeka dan rapot pendidikan. Berbicara masalah rapot pendidikan, pengalaman kami di lembaga kami bahwa adanya hasil rapot pendidikan tahun 2023 ini benar-benar merupakan sumber utama sebagai dasar kami dalam menganalisis, merencanakan dan menindaklanjuti peningkatan mutu pendidikan di sekolah kami. Karena adanya rapot pendidikan ini, kami bisa merencanakan program sehingga program yang betul-betul terarah karena berbasis data atau yang biasanya disingkat dengan IRB. IRB dalam rapot pendidikan adalah identifikasi, refleksi, dan benahi. Bapak Ibu guru hebat, adanya rapot pendidikan ini benar-benar membuat rencana di sekolah kami lebih terarah. Dengan adanya rapot pendidikan, kami bisa mengetahui kondisi sekolah kami secara umum, baik kelemahannya ataupun kelebihannya. Alhamdulillah, begitu keluar rapot pendidikan di sekolah kami, langsung saya sampaikan kepada semua guru-guru untuk membuka akses rapot pendidikan. Kemudian kami semua bermusyawarah untuk menganalisis apa saja yang perlu kita benahi di rapot pendidikan. Apa yang harus kita utamakan atau kita prioritaskan. Nah, secara umum adanya rapot pendidikan itu saya tidak usah repot-repot membuka-buka data lama karena di rapot pendidikan tahun 2023 itu sudah sangat jelas dan lengkap. Rapot pendidikan ini setelah kami diskusikan dengan Bapak Ibu guru melalui koordinatornya yaitu Bapak Wendy yang lebih memahami tentang rapot pendidikan, akhirnya kami musyawarahkan apa yang harus kita lakukan setelah kami menganalisis rapot pendidikan tersebut. Mungkin Pak Wendy bisa membantu saya dalam membuka rapot pendidikan. Minta tolong Pak Wendy. Ini kan katanya di mute dulu gitu. Oh, disuruh mute.
dimute kayaknya ya. Kok kayak sama tuh suaranya kenapa? Rapor pendidikan. Nggih. Kan sama Pak ya? Nggih, sama. Semuanya sama. Saya jenengan semua sekolah ini sama. Sama. Halo. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Belum, Pak. Oh, belum. 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 Masih belum Pak Wendy. Masih belum Pak Wendy. Oh ya, sebentar nggih. Ya. Ini di luar saja. Oh, di layar jenengan belum nggih? Sekedap. Belum. Nggih, sekedap. Mungkin ini mohon maaf nggih Bapak Ibu karena di tempat kami ini hujan, sinyalnya agak terganggu. Jadi kita santai nggih. Jadi sambil menunggu sinyal ini. Nampak sudah. Nampak nggih? Nampak nggih? Nggih, Pak, nampak Pak. Nggih. Nampak. Ini kita masuk di rapor pendidikan ya Bapak Ibu melalui akun belajar.id tentunya. Jadi kalau tidak menggunakan akun belajar.id kita tidak bisa masuk ke rapor pendidikan. Berikut ini adalah contoh dari sekolah kami, rapor pendidikan sekolah kami yang mungkin nanti bisa juga diimplementasikan di Bapak Ibu semuanya. Di bedanya dengan PMM itu, kalau PMM kan ada aplikasi Bu ya. Jadi kalau ini memang kita bukannya melalui fitur rapor pendidikan. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti. Monggo nanti dilanjutkan oleh Bu Siti. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah contoh bagaimana kami memanfaatkan rapot pendidikan dalam menyusun program berbasis data. Yang setelah kami semua bersama Dewan Guru menganalisis pendidikan, ternyata rapat pendidikan lembaga kami mengalami peningkatan baik di literasi, numerasi, semuanya mengalami peningkatan. Tetapi setelah kami analisis, peningkatan yang signifikan, yang paling besar memang ada pada kemampuan literasi. Dan peningkatan yang paling rendah, paling sedikit, ada pada iklim kebinekaan. Langsung kami buka pada yang harus kami benahi atau prioritas yang harus kami benahi berdasarkan rapot pendidikan. Iklim yang nilainya kuning. Sinyal nih Bu. Sinyalnya. Nggak bisa jalan. Sudah.
Mohon maaf Pak Wendy, apakah Bu Siti bisa pindah ke tempat saya? Di sini sinyalnya bagus. Iya, sebentar Bu Tias. Ini nggak bisa jalan ini punya saya. Ke sana Pak. Dalam. Ke Bu Tias. Oke, monggo pun pindah teng mriki mawon. Supaya bisa segera teratasi masalah teknisnya. Iya Pak, mendingan buka. Cek, oke. Rapat pendidikan. Bisa. Ini Pak jenengan keluar terus masuk lagi ke Zoom lagi. Nggak bisa masuk Pak, sudah banyak. Loh, ini Bu. Ini. Rapat pendidikan. Yang ini. Sama Pakai apa ini Pak? Ini. Hmm. Nah ini, mohon maaf Bapak Ibu, nih setelah kami analisis bersama seluruh Dewan Guru di sekolah kami, ternyata dari rapot pendidikan kami yang harus dibenahi, yang menjadi skala prioritas adalah iklim kebinekaan. Setelah yaitu mengalami peningkatan 7,81% dari tahun 2022. Nah, setelah itu kami pelajari akar masalahnya. Nih, Pak. Dari akar masalahnya ini ternyata yang nilainya sangat rendah adalah Sekedar. dari di sini ya Pak. Kalian buka tambahku Bu, enggak apa-apa. Oke. Ibu. Wah. Napa sinyal? Iklim kebinekaan iki sampun iki. Iklim kebinekaan. Setelah kami amati, yang paling rendah adalah iklim kesetaraan gender dengan predikat ini sedang. Nah, apa ini artinya? Artinya capaian saya ini untuk iklim kesejahteraan gender adalah kondisi sekolah yang menunjukkan adanya pemahaman, dukungan, dan tindakan warga sekolah terhadap kesetaraan kemampuan, hak, dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Apa saja yang dinilai dari iklim kesetaraan gender, yaitu lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik agar terhindar dari diskriminasi gender. Sedang yang kami peroleh di sini artinya satuan pendidikan mendukung kesetaraan hak-hak sipil antara kelompok gender. Dukungan tersebut seringkali didasari oleh alasan pragmatis dari cenderung yang bersifat pasif. Untuk itu, sekolah kami mengupayakan peningkatan iklim kesejahteraan kebinekaan ini melalui KOMBEL atau komunitas belajar yang berseri, di mana KOMBEL ini merupakan wadah dari lembaganya untuk meningkatkan setiap masalah yang kami alami di kelas maupun di sekolah. Nah, setelah akar masalahnya kami temukan, di rapat pendidikan juga disediakan inspirasi benahi. Untuk membenahi yang pertama adalah toleransi agama dan budaya. Kondisi seperti kami menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen dan memenuhi kebutuhan iklim kebinekaan di sekolah kami. Nah, adapun di rapat pendidikan atau di platform sudah disediakan inspirasi 1,
inspirasi 2, inspirasi 3 yang penanganannya bisa kita lihat di platform Merdeka Mengajar. Ini Ibu, ini Bapak Ibu, di bawahnya inspirasi 3 itu ada tulisan lihat materi di PMM. Setelah kita klik di PMM di situ, sudah disediakan bagaimana cara kita membenahi kekurangan sekolah kita khususnya dalam iklim kebinekaan. Di situ muncul ragam konten penguatan terkait toleransi agama dan budaya yang menyenangkan. Ini kelihatan. Yang pertama yaitu ini, inspirasi yang pertama, ragam konten pengembangan diri terkait iklim kesetaraan gender di satuan pendidikan. Inspirasi yang kedua, implementasi pembelajaran pada murid terkait iklim kesetaraan gender. Yang ketiga, inspirasi ketiga yaitu refleksi kebijakan terkait iklim kesetaraan gender di satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, adanya rapot pendidikan ini benar-benar memberikan arah yang jelas bagi satuan pendidikan, khususnya bagi kepala sekolah dan para guru dalam membuat program yang lebih bermakna dan lebih berkualitas dalam meningkatkan mutu pendidikan satuan pendidikan. Dalam hal ini, untuk memperbaiki kualitas atau data yang masih lemah, terutama iklim pendidikan ini, sekolah kami memecahkan bersama-sama seluruh Dewan Guru melalui Kombel, melalui kegiatan komunitas belajar yang ada di lembaga kami, yaitu Kombel Duren Sewu Berseri. Begitu ya Pak Wendy? Betul Bu. Yang diketuai oleh Pak Wendy, satu-satunya guru penggerak di lembaga kami dari angkatan 4. Kembali lagi. Selain mengenai masalah agama dan budaya, yang dibenahi toleransi dan kesetaraan peserta. Sebentar Ibu, tolong Bu Sri Utami di-mute. Ibu Sri Utami Wahyuningsih tolong di-mute sebentar. Nah, terima kasih Bu atas partisipasinya. Monggo Bu Siti dilanjut. Ya. Jadi pembenahan yang kedua yang harus kami benahi di sekolah kami adalah toleransi dan kesetaraan peserta didik. Hal ini pun sudah disediakan di PMM, yaitu ada inspirasi 1, inspirasi 2, dan inspirasi 3. Kalau kita lihat di PMM sudah disediakan di sini. Nah, ini misalnya iklim sekolah aman mencegah intoleransi. Di situ dan seterusnya sudah banyak. Nah, sama dengan TPPK, anti bullying. Itu ada di situ ada 3 dosa pendidikan. Nah, saya kira Bapak Ibu guru hebat sudah menyimak semua. Yang belum, monggo kita membuka kembali platform Merdeka Mengajar, karena di sana kita banyak memperoleh pengalaman belajar dan mengajar yang lebih bermakna, yang berfokus pada kegiatan siswa. Setelah identifikasi masalah permasalahan yang aksikan. Nah, karena rapot pendidikan tahun 2023 baru saja terbit dan sedang kami proses untuk membenahi kekurangan yang ada di sekolah kami. Kami juga tetap melakukan pembenahan di bidang-bidang lain yang nilainya baik. Misalnya numerasi
baik, tetapi masih perlu ditingkatkan. Salah satu contoh yang kami lakukan di lembaga kami adalah untuk anak-anak kelas 1-2 biasanya ibu gurunya itu bercerita, kemudian anak-anak menyimak dan menjawab apa yang berdasarkan pertanyaan dari cerita yang diberikan oleh wali kelasnya. Baik, jadi dengan cara seperti itu, sekolah kami bisa meningkatkan baik literasi maupun numerasi. Sedangkan untuk kelas atas, kelas 3, 4, 5, dan 6, anak-anak sudah bisa memilih sendiri buku bacaan yang mereka inginkan. Dengan demikian, mudah-mudahan kegiatan ini bisa meningkatkan rapot pendidikan kami di tahun yang akan datang. Intinya, kesimpulan dari rapot pendidikan ini bahwa rapot pendidikan itu bukanlah alat untuk menilai kinerja sekolah, tetapi rapot pendidikan adalah alat untuk mengukur, alat untuk merefleksi, alat refleksi sehingga kita dapat membuat perencanaan yang meningkatkan kinerja sekolah dengan optimal dan berkualitas. Sekaligus, rapot pendidikan sekaligus juga merupakan alat untuk mengevaluasi kebijakan sekolah sehingga bisa lebih baik sesuai yang kita harapkan di tahun yang akan datang. Karena adanya rapot pendidikan ini juga merupakan program berbasis data yang didasarkan pada data yang akurat, yang juga bisa langsung diterapkan ke Arkas, sehingga dengan demikian kegiatan-kegiatan apa saja yang dialokasikan, yang dapat dialokasikan dengan dana BOS sesuai dengan saran yang direkomendasikan oleh rapot pendidikan. Begitu Bapak Ibu pengalaman kami di sekolah, di lembaga kami, dan ini sedang dalam proses pembenahan melalui komunitas belajar Duren Sewu Berseri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti Mas Ama SPD MPD telah memberikan sambutan, arahan sekaligus membuka acara resmi. Membuka secara resmi acara webinar memaknai Merdeka Belajar bersama komunitas belajar Duren Sewu 1 Berseri. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Bapak Ibu yang berbahagia, narasumber kita pada acara berbagi praktik baik kali ini merupakan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan, sekaligus Ketua Forum Guru Penggerak Kecamatan Pandaan, dan juga Ketua Komunitas Belajar Duren Sewu 1 Berseri, Bapak Wendy Widianto SPD. Selamat siang Bapak Wendy Widianto. Selamat siang Bu Tias. Luar biasa. Semangatnya luar biasa nih Bu Tias ini. Apa kabar Pak hari ini? Iya, saya alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah Pak. Sehat-sehat ya Pak ya? Ya, Bu Tias sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Masih sehat. Alhamdulillah diberkahi sehat sampai hari ini. Iya, tetap semangat ya. Yap. Tema materi yang akan disampaikan siang hari ini adalah memaknai Merdeka Belajar. Dan kepada Bapak Ibu hadirin bisa mengajukan pertanyaan setelah selesai pemaparan materi. Pertanyaan akan dijawab bersama oleh narasumber pada sesi tanya jawab. Next, monggo Bapak
Wendy Widianto SPD, kami silahkan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu semuanya? Dengar Pak, jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN Duren 1 Kecamatan Pandaan, Ibu Siti Mas Amah SPD MPD yang luar biasa sekali ya, yang selalu memotivasi kami, yang selalu mendorong kami untuk selalu terus senantiasa belajar. Jadi dengan adanya kegiatan komunitas belajar ini, harapan kita semuanya ini supaya kita saling belajar dan memaknai kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi apa yang sudah kita laksanakan ini adalah salah satu bentuk implementasi dari Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Jadi dengan adanya kompel ini kita bisa saling mengisi, kita bisa saling belajar satu dengan yang lain. Mohon izin, kami di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kami di sini bermaksud untuk berbagi, bercerita tentang apa yang sedang dan telah kami laksanakan, manakala mungkin dapat menginspirasi atau dapat menjadi bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Ini saya kalau lihat ini bukan hanya dari Kabupaten Pasuruan ya, bukan hanya dari Kecamatan Pandaan. Mungkin saya ingin menyapa dulu nih, monggo Bapak Ibu yang hadir ini dari mana? Kita kenalan dulu ya. Kalau tadi kami sudah dikenalkan oleh Ibu moderator atau host tadi. Saya Windy Widianto adalah guru penggerak di angkatan 4 dan serta guru pengajar praktik. Insya Allah nanti akan bertugas di angkatan 10 yang insya Allah nanti akan jadwalnya direncanakan pada Maret 2024. Selain itu kami juga alhamdulillah kemarin berhasil lolos kepada penggerak komunitas bergema yang dibina langsung oleh BLPT Kemendikbudristek. Di salah satu perwakilan dari komunitas-komunitas belajar yang langsung di bawah naungan oleh BLPT. Artinya informasi-informasi terkait dengan PMM, kemudian yang sedang hangat-hangatnya ini kan HRHK Bapak Ibu ya. Jadi mungkin setelah 1 minggu kemarin kan kita banyak sekali webinar-webinar setiap hari itu RHK. Saya berharap ini Bapak Ibu semuanya sudah submit ya, sudah paling tidak ini sudah mengajukan. Nah, ada satu fitur baru lagi Bapak Ibu, itu disepakati ya. Jadi kalau dulu setelah guru merencanakan, kemudian disetujui oleh kepala sekolah, centang hijau. Nah, di tengah-tengah kemarin itu ada perubahan riset. Ternyata setelah ada perubahan riset itu ada 43.000 sekian dalam satu hari itu yang mau mengajukan riset. Akhirnya oleh BLPT diberikan kemudahan satu fitur lagi yang ada di PMM di RHK tersebut untuk disepakati. Jadi kalau misalkan belum disepakati maka RHK Bapak Ibu masih belum bisa terkoneksi atau terinput di dalam sistem. Jadi monggo mungkin Bapak Ibu yang masih belum menyepakati, monggo nanti bisa melaksanakan hal tersebut. Di pojok kanan atas ada klik sepakati, nanti mulai awal, kemudian lanjut sampai terakhir, nanti di bagian akhir, itu sama seperti kita mengajukan RHK itu nanti akan sepakati. Jadi kalau memang sudah disepakati maka itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah, kemudian ini sedikit bercerita sedikit tentang RHK, ini jadi informasi penting juga pada Bapak Ibu semuanya. Untuk di akun Pasekolah, ini memang sedang terjadi sinkronisasi data Bapak Ibu seluruhnya. Jadi ada beberapa akun yang memang terindikasikan tiba-tiba ganda. Kemudian ada juga yang sudah meninggal atau sudah pensiun ternyata tiba-tiba muncul lagi. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena memang sistem ini sedang berjalan. Jadi karena sekarang kita tahu sendiri kan sekarang 31 Januari. Nah, sistem akan ditutup secara otomatis. Nah, oleh karena itu nanti di bulan Februari
di fitur Bapak Ibu nanti akan berubah secara otomatis. Nah, nanti ditunggu saja besok, tidak usah galau, tidak usah khawatir, manakala nanti ada hal semacam itu. Yang penting Bapak Ibu Dewan Guru semuanya sudah mengajukan RHK sesuai dengan Perdijen 7607, minimal bernilai 32 sampai 128. Bapak Ibunya yang hormati, sungguh luar biasa pada siang hari ini, yang meskipun tadi cuacanya agak mendung dan hujan di tempat kami di Pasuruan, sekarang sudah terang lagi. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar, diberi kesempatan untuk masih sehat, bertemu di ruang virtual tatap maya pada siang hari ini. Jadi sungguh luar biasa sekali, karena memang kewajiban kita sebagai tenaga pendidik itu adalah selalu terus belajar dan belajar. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, Iqra' kitabaka. Jadi Iqra' bacalah. Jadi sekelas Nabi Muhammad aja itu pada waktu menerima wahyu itu wajib untuk membaca. Iqra' kitabaka, oleh Jibril dikatakan Iqra' kitabaka. Maka disitulah akan muncul pengetahuan yang bisa kita manfaatkan untuk kita semuanya. Ini semuanya ada kaitannya dengan Merdeka Belajar yang selama ini memang didengung-dengungkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Artinya kita berada di zaman yang serba tidak pasti, Bapak Ibu sekalian. Kita berada di zaman di mana teknologi ini sudah sangat pesatnya luar biasa. Artinya ketika saya dulu SD 20 tahun atau 40 tahun yang lalu mungkin tidak sama dengan sekarang. 20 tahun atau 10 tahun yang akan datang itu juga mungkin banyak sekali akan terjadi perubahan. Karena dengan adanya teknologi, kita sudah ketahui semuanya, 10 tahun yang lalu kita tidak mengenal Android, Bapak Ibu, tapi sekarang luar biasa pesatnya. Ada mungkin banyak sekali aplikasi di beberapa kementerian, itu saking banyaknya itu memang kemarin yang pernah kami lihat di beberapa webinar, itu ada sekitar 72.000 aplikasi di masing-masing pemerintah kabupaten, kota, ataupun pusat dan daerah. Nah, salah satunya di sini ada PMM ini dalam untuk mengintegrasikan SKP dengan rencana hasil kerja yang akan kita lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, kaitannya dengan rapor pendidikan itu memang perlu kita pahami bersama. Artinya mungkin yang selama ini kita belajar tentang adanya RHK, kinerja dan lain sebagainya, ada fenomena baru Bapak Ibu yang mungkin tidak berdampak di lembaga kami saja, tapi di lembaga lain mungkin saya kira sama. Jadi ada fenomena yang bernama guru yang berburu sertifikat. Nah, dengan adanya rapor pendidikan inilah yang menjadi sebagai kunci Bapak Ibu, sebagaimana bahwasanya apa yang kita pelajari semuanya itu tidak serta-merta sama seperti apa yang disampaikan di webinar-webinar di luar. Jadi mari dengan adanya kombel-kombel yang ada di lembaga atau satuan pendidikan kita memaknai rapor pendidikan ini lebih utuh. Kita pelajari apa kelemahan dan kelebihan kita supaya kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita laksanakan pada saat kegiatan pembelajaran, pada saat kita bertemu dengan anak, pada saat kita berfokus kepada murid itu apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, ini juga nanti semuanya ada kaitannya dengan Merdeka Belajar. Bapak Ibu semuanya, mohon izin pada kesempatan hari ini kita game dulu ya Bapak Ibu. Mungkin saya ingin sambil melihat ini, mungkin saya ingin mencoba pengetahuan Bapak Ibu tentang Merdeka Belajar. Mohon izin, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan
Merdeka Belajar. Nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan di kolom chat atau juga nanti bisa. Oke, ini saya bagi dulu. Saya bagi. Ya, apakah sudah lihat Bapak Ibu? Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Bapak Wendy. Oke Bapak Ibu. Nah, sekarang ini saya ada beberapa pertanyaan menggunakan kuis. Silakan Bapak masuk ke browser Bapak untuk masuk ke kuis ya. Kita coba main-main, ada soal yang mungkin Bapak Ibu bisa kerjakan sama-sama nih. Kita kerjakan sama-sama. Ini juga kalau di kurikulum Merdeka itu ada diagnostik Bapak Ibu supaya kita tahu sampai di mana. Monggo Bapak Ibu nanti ke browser, klik my quiz, masukkan kode yang ada di sana Bapak Ibu, ada 51216. Monggo bisa Bapak Ibu masuk dengan menggunakan nama Bapak Ibu. Monggo nanti kita bisa saling nah ini sudah ada yang masuk, ada Bu Aja. Yuk monggo yang lain kami tunggu nggih. Soalnya tidak banyak kok, hanya 10 soal, paling tidak kita memahami. Nah ini kita ada Pak Suranto SPD ya. Ya main-main dulu Pak ya. Nanti yang pemenangnya nanti kita kasih hadiah. Kita kasih hadiah apa ya enaknya ya? Kita kasih hadiah virtual applause ya. Oke. Semuanya yang hadir, monggo bisa kita kenalan dulu nih dengan aplikasi, mungkin salah satu aplikasi yang sering kami manfaatkan di kelas. Jadi kami menggunakan My Quizzes ini sebagai salah satu upaya kami, alternatif kami untuk mengadakan assessment, karena cukup mudah Bapak Ibu. Monggo kami tunggu Bapak Ibu semuanya. Sebelum kami mulai, ini ada 2 orang ya. Mungkin tapi mungkin ini belum bisa kita mulai. Sambil menunggu yang lain, monggo nanti Bapak Ibu bisa masuk ke browser ya, kemudian atau mungkin ini, nah ini salah satu yang paling mudah itu kita copy link ya, tautan kita salin. Kemudian, nah seperti ini ya Bapak Ibu, kita tautan kita salin, kemudian nanti kita masuk ke grup WA yang mungkin mungkin ada di di komunitas mungkin ya, kami tulis saja komunitas kopi Gurpas karena tadi ya. Oke, monggo Bapak Ibu sambil menunggu itu, tinggal yang di grup itu, tautan di grup itu Bapak Ibu tinggal masuk saja ya, kemudian kita bermain-main dulu, bisa diberikan nama Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lihat, mungkin kita tunggu. Oke.
Oke, selamat siang ada Naum, Pak Surah, Komaria, ya. Oke, ya, oke. Nah, ini Bapak Ibu salah satu aplikasi yang kita gunakan. Bapak Ibu dikerjakan sebisa. Halo, weh. Ya. Wow, ada Wihayati biasa. Wow, Pak Suranto naik lagi, luar biasa Pak Suranto. Semangat Pak Suranto, yuk. Tiga dua. Yuk, semangat Bapak Ibu semuanya, Bapak semuanya. Biasa. Ya. Oh, ada peserta informasi luar biasa. Oke. Ya, biasa. Wah, tapi salib lagi oleh Buah Jaman Naum. Ini dari mana ini Buah Jaman Naum? Karena Pak Suranto kayaknya sedang membutuhkan ya, Ibu Haja Manaung, silakan. Bisa dihidupkan speakernya. Dari mana Ibu? Memimpin. Assalamualaikum Bu. Dari mana Bu? Mana nih gue? Assalamualaikum Bu Haja Manaung. Dari wilayah mana Pak? Mungkin Bapak Nilwayuti. Bisa dihidupkan speakernya. Berasal dari mana Bapak? Ya, atau Ibu ini ya? Ibu, maaf, mohon maaf. Dari wilayah mana Bapak, Ibu? Dari Kalimantan Barat, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Kalimantan Barat, selamat bergabung Ibu. Iya, Maaf terima saya kasih. menyebut Bapak. Iya. Tadi. Dari Kalimantan Barat. Bagaimana cuaca di sana Ibu? Nggak menentu, Bu, lagi hujan sekarang. Hujan ya? Iya, di Jawa juga Bu. Makanya nggak terlalu kuat sinyalnya nih. Iya. Bapak Suranto SPD. Dari mana Bapak? Ibu Manaungi.
Bu Haja Manaungi. Silakan dihidupkan Bu speakernya. Ada saudara Karel. Ada Ibu Komaria, baik Komaria. Dari wilayah mana ini? Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat hadir. Selamat datang Ibu Komaria. Salam kenal. Ya. Ya, Saya salam kenal Bukas balik. dari SDN Duren Sewu 1, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Salam hebat, Bu. Ya, Bu. Kita lanjut dulu ya, Bapak. Bapak Karel, silakan bergabung. Dari mana, Bapak? Ya, Pak Hadir. Dari mana, Bapak? Oke, kendala sinyal, jadi sinyal kami di sini. Maaf. Iya. Gabung dewa lagi. Silakan mikrofon. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mencoba untuk mengerjakan tadi ya. Sebenarnya bukan mengerjakan, itu tadi latihan sedikit aja tentang kaitannya dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan langsung saja ke materi ya, karena materinya tadi ini tentang Merdeka Belajar. Kami ingin share screen terlebih dahulu tentang Oke. Apakah layar saya sudah tampak, Bapak Ibu semuanya? Siap, sudah Bapak. Sudah. Oke. Saya langsung buka di PMM Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung praktek aja. Jadi saya kira Bapak Ibu semuanya ini sudah mungkin sering membukanya. Iya, ini ya. Nah, ini fiturnya saya kira sama. Apakah ini sudah tampak, Bu Tias? Sudah, Pak. Oke, ya, saya lanjutkan ya. RAM konten pengembangan diri terkait kesetaraan gender di satuan pendidikan. Sudah, Pak. Oh, yang tadi ya. Iya. Ini ada kesalahan. Sudah, Pak. Kayaknya ada sedikit kekeliruan sedikit, Bu. Bentar ya. Saya sebenarnya sedang share itu PMM, Platform Merdeka Mengajar. Bentar, ini ada. Bentar ya, mohon maaf Bapak Ibu. Oke. Oh iya. Tidak kan kelalap itu. Beranda Merdeka Mengajar. Assalamualaikum. Kuras Mule. Bu Tias ini sudah nampak Bu Tias ya? Siap. Oke. Sudah, Pak. Latihan mandiri ini sudah nampak nggih? Nggih, sudah. Kita menuju ke topik. Oke, Bapak Ibu,
Nah, ini saya enggak teori ya Bapak Ibu, kita langsung aja ke materi di PMM karena waktu kita terbatas. Sekarang Bapak Ibu nanti bisa sambil membuka gawai, mungkin sambil buka sambil webinar. Ini kita pandu dengan langsung ke pelatihan mandiri ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah di awal tadi, memang sesuai dengan tema pada siang hari ini, itu yang kita bahas adalah tentang kaitannya adalah topik kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kemarin sudah kami bahas di awal Kombel. Nah, sekarang kita lanjut di Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Nah, ini ada materi di Merdeka Belajar. Jadi memang Bapak Ibu di aplikasi Bapak Ibu masing-masing memang kalau sudah keluar sertifikat memang akan muncul seperti ini. Kita coba untuk mempelajari satu persatu dan memaknai apa sih yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Jadi nanti pada kesempatan yang terakhir nanti Bapak Ibu akan memberikan salah satu contohnya. Di sini mengenal ya Bapak Ibu ya, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Dengan filosofi Gajah Dewantara yang kali dipayakan, mari kita madu ya Bapak Ibu karena maknanya sangat dalam sekali. Apakah suaranya terdengar Bu Tias? Ini Pak, saya ya dengar ya. Iya. Jelas, jelas. Mohon maaf, Ibu Lastari Afriani. Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Mengawali perjalanan kita di modul Merdeka Belajar ini, kita akan bersama-sama melakukan refleksi, mengenali diri, untuk lebih memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kembali ke awal perjalanan kita sebagai pendidik. Dahulu, saat memutuskan menjadi guru, apa yang ada dalam pikiran ibu dan bapak guru? Mengapa memutuskan ingin menjadi pendidik? Bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai di profesi hebat ini? Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri, misalnya melalui media microlearning ini, kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Apapun profesi yang dijalani, kita memang perlu terus belajar. Demikian juga dengan peran kita sebagai pendidik atau guru. Kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri. Ini adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mereka mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Murid-murid kita kini memiliki cara belajar yang sungguh berbeda dengan kita dahulu. Mereka sangat fasih dengan teknologi, menjadikan internet sebagai salah satu sumber belajar utama. Mereka bisa dengan cepat mencari
dan mengkonfirmasi pengetahuan dengan teknologi dalam genggaman. Mereka bisa menjangkau pengetahuan sekalipun tanpa kita berikan. Lantas, Ibu dan Bapak Guru, apa yang perlu kita selaraskan agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman? Murid-murid kita memang sudah jauh berbeda dengan kita. Namun, mereka tetap butuh kehadiran sosok pendidik. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan, pendidik itu menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Mari kita refleksikan bersama apa peran kita sebagai pendidik untuk dapat menuntun kekuatan kodrat dari murid-murid kita. Bagaimana kita bisa menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid-murid kita? Ibu dan Bapak Guru, terima kasih sudah memilih untuk hadir di sini. Terima kasih sudah memilih untuk meningkatkan kapasitas diri. Mari kita bersama terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid kita menjadi manusia merdeka pula. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, makna dari video pertama tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya seorang guru adalah seorang pembelajar sepanjang hayat, Bapak Ibu. Jadi zamannya sekarang memang luar biasa, sudah sangat berbeda, Bapak Ibu. Artinya kemajuan teknologi mau tidak mau juga harus kita kita harus bisa mengimbanginya. Jadi sebagai seorang guru kita juga harus selalu terus senantiasa untuk belajar dan mengembangkan diri untuk selalu berkembang. Oke, sebagai seperti yang sudah disampaikan oleh paparan pertama tadi, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun dan membimbing murid-murid kita agar tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi memang murid bukanlah seperti teori tabula rasa yang ketika yang bisa kita coret sedemikian rupa, tapi murid adalah sebagai sebuah guratan-guratan atau gambaran-gambaran. Mereka memiliki potensi-potensi yang perlu kita tebalkan, memiliki potensi yang berasal dari bakat mereka masing-masing. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun dan membimbing mereka semuanya agar tumbuh dan berkembang, agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita selanjutnya seperti yang ada pada topik kurikulum merdeka, kita mempelajari tentang apa peran saya sebagai guru. Jadi peran kita sebagai guru di era yang sekarang ini sudah merupakan kecanggihan teknologi yang luar biasa. Mari kita simak, di posisi kita sebagai guru ini adalah seperti apa. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada materi kali ini, kita akan melakukan refleksi peran kita sebagai guru, baik untuk murid-murid kita di sekolah, untuk bangsa, agar kita mampu melakukan refleksi, mengenali diri, dan memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ibu dan Bapak Guru, hal apa yang membuat Ibu dan Bapak Guru merasa sangat bersemangat pergi ke sekolah? Apakah karena wajah-wajah murid yang menengadah memandang ke arah kita saat kita menerangkan di depan kelas?
Apakah tak sabar ingin menyaksikan kemajuan belajar salah satu murid yang kemarin baru saja kita terangkan sampai berulang kali? Atau sangat ingin menunjukkan bahan ajar yang seru yang sudah kita siapkan pada murid-murid? Semangat ibu dan bapak guru dalam memulai hari tentu akan merambat pada energi belajar anak-anak. Mungkin tidak hanya hari itu saja, tapi juga seterusnya. Ketika kelak mereka dewasa, mungkin menjadi pemimpin masyarakat, mereka akan membawa semangat itu. Dengan murid-murid kita yang sekarang adalah generasi digital native, fasih berselancar di internet, bisa mendapatkan pengetahuan, bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka. Bagaimana ibu dan bapak guru perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman? Sebagai guru, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Apa harapan ibu dan bapak guru untuk murid-murid tengah diampu? Harapan tentu boleh setinggi langit, karena murid-murid ini kelak akan menjadi dewasa, menjadi bagian atau bahkan memimpin masyarakat, dan pada akhirnya akan membentuk kebudayaan kita di masa depan. Bisa jadi saat ini ibu dan bapak guru memberi kesempatan murid-murid menyiapkan prestasi untuk dibawakan di depan kelas. Murid-murid dituntun untuk menulis konsep, menyusun kata-kata, dan menyampaikan idenya di depan teman-teman kelasnya. Beberapa tahun ke depan, bisa jadi ada murid ibu dan bapak guru berbicara di depan rekan sekantornya saat rapat, berbicara di depan warga memberi penyuluhan, atau bahkan berbicara pada konferensi tingkat internasional mewakili negara ini. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu pula dengan anak-anak yang saat ini belajar bersama kita, kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Mengingat bahwa murid kita akan menjadi masyarakat masa depan, sebagai guru, apa yang bisa kita lakukan untuk mengantarkan mereka menuju mimpi dan cita-cita mereka? Ketika kita menyadari banyak murid-murid dengan beragam impian, potensi, dan kebutuhan di kelas, bagaimana kita menyesuaikan peran kita untuk menuntun perjalanan belajar mereka? Untuk pada akhirnya menemukan siapa diri mereka dan mengantarkan mereka menuju cita-citanya. Ibu dan bapak guru, hari ini kita belajar bahwa ternyata peranan seorang pendidik sangat besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, dari segi memfasilitasi proses belajar, metode kerja kelompok, atau hal sekecil ucapan pujian maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Sejak merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran, kita sebagai guru mesti hadir secara utuh. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid mesti bertujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas,
Ibu dan Bapak guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Semangatlah untuk terus belajar Ibu dan Bapak guru, wahai para pembentuk kebudayaan masa depan. Mari kita bersama terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid menjadi manusia merdeka pula. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, untuk materi berikutnya Bapak Ibu bisa dilanjutkan ya. Kami ingin berbagi tentang pengerjaan aksi nyata yang sudah kami laksanakan. Alhamdulillah di aksi nyata apa yang sudah kita pahami, dipelajari memang di PMM ini memberikan ruang dan waktu untuk kita supaya untuk mengupayakan kepada kita semuanya untuk selalu terus belajar. Salah satu platformnya di sini adalah menggunakan PMM. Memang kendala kita di sini adalah untuk di post test Bapak Ibu. Jadi tips dari kami untuk post test ini Bapak Ibu bisa screenshot atau mengulang-ulang pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari apa yang sudah kita kalau misalkan Bapak Ibu pahami betul apa yang disampaikan paparannya, insya Allah nanti karena sudah dipaparkan tadi. Jadi ini sedikit cerita saja apa yang sudah saya laksanakan. Kemudian berikutnya ya ini tentang aksi nyata ya. Aksi nyata di sini kita bisa membuat beberapa langkah. Jadi untuk aksi nyata di topik ini mungkin di sini saya bisa memang yang paling akhir ini harus mengerjakan sampai post test, baru nanti di bagian akhir Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan aksi nyata. Tips dari saya Bapak Ibu, karena kami juga mengikuti pelatihan untuk penelaah aksi nyata. Jadi untuk aksi nyata yang Bapak Ibu kerjakan itu diharapkan memang harus ada ada beberapa sesuai kaidah. Jadi yang pertama itu modul. Nah, di sini sebenarnya ketika kami sudah berhasil lolos, nah ini adalah salah satu bentuk sertifikat yang bisa kita unduh, dan ini luar biasa karena inilah yang disebut dengan tadi memaknai belajar dengan merdeka. Kalau mungkin dulu kita dengan pelatihan ini mungkin seringkali kita berbayar ya Bapak Ibu, mungkin di tempat-tempat lain, karena nah ini mungkin yang salah satu filosofi dari memaknai merdeka belajar ini, Bapak Ibu guru diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri untuk mengupayakan reward. Jadi rewardnya ini berupa sertifikat. Kalau ini sebagai salah satu unsur dalam SKP gitu, Bapak Ibu, untuk menambah angka kredit kita. Nah sekarang dipermudah lagi Bapak Ibu dengan adanya komunitas belajar. Jadi di komunitas belajar ini kita diberikan RHK kesempatan untuk bisa mendapatkan poin sebanyak 4. Nah ini Bapak Ibu aksi nyata yang kami buat. Jadi dari materi yang sudah kita laksanakan tadi, jadi ini semuanya adalah merupakan kegiatan yang kami laksanakan di lembaga kami. Jadi berisi tentang paparan dan secara singkat apa yang sudah kita pelajari dari PMM tadi. Nah di sini perlu Bapak Ibu ketahui juga, ini aksi nyata ini sangat diharapkan bisa
mendapatkan feedback. Nah ini, jadi Bapak Ibu, feedback ini adalah merupakan umpan balik. Nah, kebetulan kami di sini menggunakan Google Form di sini, jadi beberapa beberapa media itu sangat banyak sekali. Bisa juga kita menyematkan dengan menggunakan media tulisan tangan ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin bisa terlihat ini Bapak Ibu. Jadi ada tanggapan di sini. Ini kita sematkan. Memang harus kita sematkan di dalam aksi nyata tersebut. Ini salah satu unsur penting. Jadi umpan balik ini memang harus kita sematkan di dalam topik ya, bukan ini Bapak Ibu ya. Jadi mungkin yang menjadi miskonsepsi itu adalah kadang kita setelah melaksanakan yang dimaksud dengan umpan balik itu adalah ini. Jadi ini bukan umpan balik Bapak Ibu. Jadi komentar-komentar ini sebagai wujud saja mungkin apresiasi dari teman-teman kita untuk karena kita telah mengerjakan. Tapi yang terpenting adalah kita sematkan di sini. Jadi umpan balik ini menjadi salah satu bagian penting. Nah, selain umpan balik, Bapak Ibu juga harus ada dokumentasi. Jadi kegiatan yang Bapak Ibu lakukan dan paparannya itu paling tidak itu mewadai. Jadi dokumentasi ini berupa slide ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan slide ya monggo Bapak Ibu. Yang paling mudah itu biasanya Bapak Ibu menggunakan Canva nih. Jadi Canva itu bisa kita adopsi menggunakan PPT ataupun menggunakan PDF. Nah, yang diupload di aksi nyata ini Bapak Ibu harus menggunakan PDF. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuatnya dalam bentuk PPT, itu bisa mudah di-convert atau dirubah dengan menggunakan. Jadi bisa diganti menggunakan dari PPT ke PDF. Jadi semuanya sekarang serba mudah Bapak Ibu, karena kebetulan memang kegiatan ini kita laksanakan sepenuhnya tidak mengganggu waktu kegiatan jam mengajar. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan memaknai Merdeka Belajar. Di sini yang bisa kita garis bawahi adalah bahwasanya seorang guru di era yang seperti ini harus kita pahami bersama bahwasanya ilmu pengetahuan itu adalah terus berkembang. Di luar sana, di negara maju, sudah dikenal dengan artificial intelligence. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang akan dihadapi anak didik kita semuanya juga adalah teknologi. Jadi kalau mungkin di luar negeri sana sudah mengenal dengan adanya augmented intelligence ya, kemudian ada artificial intelligence dan lain sebagainya, maka sepatutnya juga kita sebagai guru juga harus mengupdating diri Bapak Ibu. Jadi apa yang ada di dalam diri kita mungkin selama kita belajar selama ini sampai sekarang itu juga perlu kita memaknainya sebagai merdeka belajar. Artinya merdeka belajar itu tidak harus kita belajar secara personal dari orang lain, tapi kita bisa belajar secara mandiri. Karena seperti yang tampak di video-video sebelumnya tadi, memaknai merdeka belajar itu adalah menumbuhkan rasa keingintahuan kita untuk selalu senantiasa berkembang, tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dan kodrat. Artinya ilmu pengetahuan seperti contohnya media Instagram, TikTok dan lain sebagainya itu kan tidak diajarkan di sekolah, tapi semua murid kita, semua dari kita pasti sudah paham dengan hal tersebut tanpa kita memberikan materinya di kelas. Artinya apa Bapak Ibu, tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun dan membimbing. Ya, artinya dengan adanya platform ini kita sebagai guru adalah menuntun murid kita tidak terjerumus. Artinya kita juga harus bisa mendampingi mereka. Kita harus sadar bahwa teknologi itu memang adalah sebuah perubahan yang memang signifikan dan memang tidak bisa dibendung, tidak bisa dilakukan. Artinya sebuah keniscayaan. Maka itu sebagai seorang pendidik maka kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut untuk selalu senantiasa belajar.
Saya kira demikian Bapak Ibu, karena sekarang sudah jam 14, kita tutup dengan sesi pertanyaan kepada Dr. untuk mungkin sesi pertanyaan kepada para penanya. Kita batasi sepakat sampai jam 14.20 Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kami kembalikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, peserta webinar hari ini, silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan cara menekan tanda, jadi speakernya di unmute atau ditulis pada link komentar. Ya, itu ada yang raise hand Bu Tias di layar itu. Mungkin bisa diberikan kesempatan ada. Bentar. Saya lihat. Bu Hudaliah ya. Mungkin yang udah ijazah nggak boleh. Mungkin Silakan. apa ya? Ya, silakan langsung aja Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan ya Bu Tias ya. Langsung aja. Ada Bu Kami Nela. tunggu partisipasinya untuk tanya jawab pada sesi kali ini. Bapak Ibu hebat. Atau mungkin di kolom chat mungkin Bu. Di kolom chat masih belum ada Pak. Masih sibuk mengisi absensi. Ya. Oh iya. Oh prosesnya sudah di-share nggih? Sudah. Oh iya. Silakan Ibu Evi mengajukan pertanyaan kepada Bapak narasumber. Kita persilahkan. Bu Evi Zulekha ya. Ibu Evi Zulekha dari mana nih? Selamat siang Ibu. Dari mana Bu? Dari wilayah Indonesia bagian mana Ibu Evi? Mungkin kendala teknik Pak Wendy. Di bagian Indonesia bagian mana mungkin cuacanya sedang tidak bersahabat. Iya. Mungkin ada, dipersilakan itu ada yang resen juga Bu. Ada Bu Siti Jubaidah, monggo. Silakan. Bu Bapak Hudaijah, hebat. Bapak Nawobili, monggo. Ada Bapak Jasli. Ya, yang resen monggo Bapak Ibu semuanya. Bu Nela Zanifa. Iya, mungkin Bapak Ibu ini masih malu-malu ya. Jadi untuk bertanya di tombolnya ini masih raise hand ya. Ini itu ada Bu. Bu Hudaijah, monggo Bu Hudaijah. Silakan Ibu. Kami persilahkan bagian mana yang belum jelas. Atau ingin menyapa saya, Bapak Wendy, Ibu Suryani, atau Ibu Siti Mas Ama. Silakan. Kami persilakan. Oh, ini masih banyak juga yang masuk Bu ya. Iya, keluar masuk Bapak. Iya, keluar masuk. Mungkin memang kendala sinyal itu Bu ya. Ya, dan berebut link Zoom. Berebut link. Iya. Semua luar ingin biasa. masuk. Ya. Semangat Kita ditemani saudara-saudara kita di bagian Indonesia bagian mana gitu. Iya. Semangat. Dari Kalimantan Barat tadi ya, ada yang dari NTB. NTB Iya, ya. NTT. Di kolom chat Bu Tias, di kolom chat itu ada pertanyaan. Di kolom chat sebentar ya. Oke. Saya bacakan pertanyaan dari Saudara Syahrial. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Izin tanya Ibu, silakan. Di zaman ini, di zaman ID sekarang, banyak pengawas sekolah dan
Kepsek sekarang, maaf saya ulangi. Assalamualaikum, izin tanya Ibu. Ya, di zaman sekarang banyak pengawas sekolah dan kepala sekolah juga yang minim tentang ID. Itu gimana solusinya? Sebab mereka sudah mau pensiun. Terima kasih dari Riau, Syahrial. Wow. Saudara Riau, terima kasih. Ini dari Riau, saudara Riau. Wah, luar Rumahnya biasa. di Riau ini, Pak. Dari Riau ya. Oke. Dari saudara kita dari Riau gitu Bu Tias ya mungkin ya. Dari saudara Syahrial di Riau. Silakan Baik. Bapak Wendy, kami persilahkan Ya. untuk menjawab pertanyaannya terkait keterbatasan kemampuan IT Iya. Iya. bagi Eh, pengawas dan kepala sekolah. Iya. Karena mereka Memang terkendala mau pensiun. iya baik sekali. Iya, Bu Tias terima kasih. Jadi ini memang makna dari Merdeka Belajar itu di situ. Jadi Bapak Ibu semuanya, artinya seperti di satuan pendidikan itu kan ada komunitas belajar. Artinya sekarang ini tidak ada lagi sesuatu yang menonjol. Jadi kita diupayakan untuk saling belajar dan berkolaborasi terkait dengan Bapak Ibu pengawas, mungkin memang yang sudah mau pensiun ya memang sepatutnya mungkin ya harus kita sebagai teman-teman yang masih muda ini sebagai bentuk apresiasi kita kepada Bapak Ibu Paskola dan pengawas yang mungkin sudah mau pensiun. Nah, dengan adanya kombel inilah yang itu bisa kita upayakan untuk selalu senantiasa belajar bersama, Bu dari Riau ya. Jadi karena memang di sini kan kita bukan saling mencari keunggulan ya, tapi kita semuanya saling belajar bersama-sama. Artinya kita saling ketika ada seorang guru mungkin yang bisa belajar mengetahui yang baru dari webinar, nah itu bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi dengan Bapak Ibu kepala sekolah, dengan Bapak Ibu pengawas yang memang secara mau tidak mau yaitu tadi karena kita sudah di era zaman teknologi, artinya kan enggak mungkin lagi kan ya misalkan kita berputar atau merujuk ke belakang karena memang ya zamannya sudah seperti ini. Kalau misalkan kalau dulu mungkin kita belajarnya melalui menggunakan pelatihan, di sistemnya adalah top down, sekarang itu modelnya sekarang memang bottom up. Jadi semuanya diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri, bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari TikTok ya, media sosial, bisa belajar dari Instagram. Saya yakin semuanya Bapak Ibu juga sudah tidak awam ya dengan hal tersebut. Jadi intinya dari semangat Merdeka Belajar ini adalah kita harus saling membantu, kita harus saling berkolaborasi. Hebat bersama itu hebat sendiri itu sudah biasa, tapi hebat bersama-sama itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Itu makna yang ada dalam Merdeka Belajar. Mungkin ada tambahan dari Bu Siti Mas Ama sebagai Pak Sekolah. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Siap. Sama-sama Bapak. Terima Salam kasih. hebat, tumbuh bersama. Saya sedikit menambahkan bagaimana untuk Bapak Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu guru yang mendekati pensiun yang tidak bisa IT. Nah, itu di sekolah kami, alhamdulillah di sekolah kami itu sekarang ada kombel di mana guru yang satu dengan yang lain selalu saling membantu, saling berkolaborasi untuk maju bersama, bisa bersama. Nah, walaupun sebelum ada kombel pun di sekolah kami sudah terbiasa saling membantu. Karena guru-guru muda sekarang sudah sangat ahli di bidang IT dan mereka tidak segan-segan membantu guru-guru yang sudah mau pensiun untuk tetap belajar dan alhamdulillah membawa hasil yang luar biasa. Kalaupun para guru yang sudah mau pensiun itu tidak ahli, tetapi tidak-tidaknya sudah mengenal bagaimana mengaplikasikan
memfungsikan aplikasi yang ada di laptop. Alhamdulillah. Terlebih dengan adanya Kombel ini semuanya sudah bisa berjalan lancar. Contohnya saya sebagai orang yang tua yang tidak bisa mengaplikasikan Canva, sekarang sudah bisa membuat Canva, sudah juga bisa membuat AI yang terbaru. Alhamdulillah, itu pun berkat dari bantuan guru-guru muda yang saling membantu sehingga kami bisa maju bersama. Seperti yang diajarkan oleh Pak Wendy bahwa hebat sendiri itu biasa, tetapi hebat bersama itu baru luar biasa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih tambahannya kepada Ibu Siti Mas Ama SPD MPD. Untuk pertanyaan kedua, Bapak Wendy Widianto. Bapak Syahrial. Bagaimana jawabannya? Sudah memuaskan? Cukup ya Pak ya? Hebat sendiri itu biasa Pak. Hebat bersama itu luar biasa. Saling membantu. Pak Wendy Widianto. Pertanyaan kedua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Nama saya Cik Rahmat dari Lampung. Lampung Bapak. Assalamualaikum Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit. Apa saja yang bisa menghambat Pak jalannya pembelajaran? Oke. Hal yang bisa menghambat ya. Oke, jadi hal yang bisa menghambat ini saya kira karena ini kaitannya dengan belajar ya Bapak Ibu. Filosofinya sebenarnya kan kembali lagi kepada masing-masing diri kita. Jadi kalau kata kuncinya kita lambat, otomatis itu kan tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Jadi belum tentu misalkan kita punya mudah teman juga tidak punya paket data itu menjadi sesuatu hal yang menghambat. Nah, jadi artinya kata menghambat ini tergantung dari person. Jadi person dari orang itu masing-masing. Akan tetapi kalau misalkan ini saya dari tadi kesimpulan mungkin yang menghambat misalkan tentang teknologi Pak ya. Jadi misalkan terkait dengan hal-hal bagaimana konsep Merdeka Belajar ini bisa terimplementasikan bagi teman-teman kita yang mungkin masih terkendala sinyal atau mungkin memang ya tidak seberuntung kita mungkin ya di tempat kita ini kan meskipun memang kadang itu internet itu juga sangat berpengaruh, tapi ya semangat ini memang hal yang ini yang mungkin memang harus kita atasi secara bersama-sama. Kata kuncinya adalah dengan berkolaborasi, dengan semangat bersama, belajar bersama. Ketika di sebuah lembaga misalkan memiliki keterbatasan internet, ya itu memang menjadi permasalahan bersama dengan untuk diatasi secara bersama-sama. Seperti di sekolah kami, alhamdulillah dengan Bu Pas sekolah kami ini semua kalau dulu mungkin di masing-masing kelas itu terbatas Bapak Ibu untuk sambungan internet. Sekarang semuanya di masing-masing kelas itu sudah ada sambungan internet. Nah, itulah salah satu upaya dari lembaga kami untuk meningkatkan makna dari kurikulum Merdeka, karena memang mau tidak mau memang kebutuhan sinyal itu memang dan paket data itu memang harus sangat penting, karena di sini kita diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri. Nah, belajar secara mandiri kalau tidak punya paketan kan ya juga tidak mungkin. Nah, dari situlah alhamdulillah Bupal sekolah kami memfasilitasi di lembaga kami dengan fasilitas yang luar biasa untuk selalu senantiasa untuk belajar. Mungkin Bapak kalau ya. Mohon maaf, saya beri batas waktu ya karena dekati. Ini masih ada 2 pertanyaan, Pak. Jadi satu pertanyaan 2 menit ya, Pak ya. Supaya semuanya tercover ya, Pak ya. Pertanyaan ketiga. Selamat sore, Ibu. Saya mau tanya tentang cara umpan balik dalam aksi nyata. Terima kasih. 2
menit Bapak dari sekarang. Oke, aksi nyata umpan baliknya itu bisa dari tanggapan dari rekan sejawat, itu yang pertama. Bisa juga dari murid-murid kita, karena terkait dengan upaya Merdeka Belajar, apa yang sudah kita terapkan di kelas itu ada feedback. Jadi setiap kali misalkan kita setelah mengajar itu ada pertanyaan, apa yang anak-anak rasakan, apakah bahagia, kalau mungkin di Anatika itu dengan emoticon. Jadi refleksi dari tanggapan dari anak-anak ditulis di kertas itu bisa kita sematkan, kita foto, kemudian kita masukkan ke dalam PDF. Kemudian yang berikutnya bisa berupa Google Form, ya, pertanyaan disebarkan kepada grup WA atau juga di chat WA juga bisa, Bu. Jadi chat WA itu bisa kita screenshot, kemudian kita tempel-tempelkan di PDF yang akan kita sampaikan pada aksi nyata. Demikian. Terima kasih Bapak Wendy Widianto. Untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari daerah pesisir Kepulauan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Salam kenal Bapak Haji. Salam kenal. Yang jauh dari kota dan sinyal kurang sementara. Maaf saya ulangi. Sulawesi Selatan yang jauh dari kota dan sinyal kurang. Sementara sekarang sistem online, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Pakai Excel, Pak. Iya. Ya, mengatasi masalah sinyal di daerah pesisir, Pak, yang tidak terjangkau. Iya, jadi untuk masalah sinyal memang itu bisa disampaikan memang di masing-masing daerah. Jadi memang masing-masing daerah perlu ini kaitannya dengan kebijakan ya Bu ya. Jadi kalau misalkan terkait dengan kebijakan di masing-masing daerah memang ya ini otomatis akan menjadi upaya kepada pemerintah daerah untuk memperkuat sinyal mungkin daerah pesisir dan daerah pegunungan yang memang masih belum bisa merata. Dan ini mungkin kedepannya harapan kita bersama supaya nanti bisa diperbaiki, karena filosofi dari Merdeka Belajar ini supaya bisa terlaksana dengan bersama-sama. Karena yaitu tadi, kalau misalkan Merdeka Belajar tidak dibarengi dengan sinyal, maka otomatis ya kasihan teman-teman. Demikian mungkin upaya yang bisa dilakukan adalah kerjasama dengan stakeholder, Bapak. Jadi bisa dikomunikasikan dengan komite, dengan kepala daerah atau mungkin pemerintah desa, dengan wali murid. Itu nanti bisa diupayakan seperti apa. Karena saya yakin di masing-masing pemerintah daerah, pemerintah desa itu sudah ada kebijakan yang terkait dengan hal semacam ini. Terkait dengan ini ada ada himbauan dari pemerintah pusat memang untuk menjadi salah satu program strategis di masing-masing desa. Makanya sekarang desa itu, dana desa sekarang diperbesar karena upayanya untuk meningkatkan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Demikian Bu Tias. Ya, terima kasih atas jawabannya Bapak Wendy. Ada lagi mungkin Ibu Ati Dimayanti. Tadi menyalakan mikrofonnya Ibu. Kita silakan. Ibu Yolinda yang sejak tadi menyimak. Bisa bergabung Ibu? Iya. Oh siap. Ya. Ibu Ati. Selamat siang Bu. Siap. Selamat siang Bu. Ya, dari tadi saya ngikuti. Iya. Minta link absennya Bu. Siap. Dari mana Ibu? Loh, link absen sudah Bu. Di scroll aja. Kalau komentar di scroll. Di link absen saya bagi lagi. Iya. Mungkin bisa dibagi lagi Bapak Ibu. Untuk link absensi bisa di kolom chat ya Bapak Ibu. Sudah. Atau mungkin nanti bisa kami share juga di grup komunitas guru penggerak juga. Itu nanti bisa diisi juga. Oke. Untuk absensi. Selamat sore Bu Yolinda. Dari daerah mana? Tombol mute-nya dihidupkan Ibu. Unmute. Yang tadi yang mau bergabung ini Ibu Ati Dimiatu, Ibu Tias. Siap.
Ibu Ati Dimyati itu rupanya mau bertanya. Iya, mau Bu Tias. bertanya. Monggo, Bu. Bu Ati Dimyati. Silakan, Bu. Kami persilahkan. Bu Yolinda, Ibu Apriani. Apriani ya. Ibu Aprina. Maaf. Rina. Maaf. Rina. Ya, maaf. Salah sebut. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan kita sudahi sampai di sini, Ya, Bu Tias. betul. Siap. Bapak Ibu peserta webinar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Demikian rangkaian acara webinar memaknai Merdeka Belajar bersama Komunitas Belajar Duren Sewu 1 Berseri, tanggal 31 Januari 2024. Belanja batik di Pekalongan. Cakep. Sengaja bertemu para pelajar. Cakep. Tetap tekun dalam pengabdian dan semangat selalu dalam belajar. Tepuk tangan berdua. Terima kasih pada pihak-pihak yang telah berpartisipasi untuk terselenggaranya acara, khususnya Komunitas Belajar Duren Sewu Berseri. Saya, Naning Tias Ayu, mewakili pihak penyelenggara acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sesi foto dulu. Kita semuanya. Foto bersama dulu, Bu. Bisa Foto tak? bersama dulu bagaimana? Yuk foto bersama. Foto bersama Bisa, Pak? dihidupkan. Ya, dihidupkan Buka dulu dulu ya kameranya ya, Pak. Semuanya kameranya dibuka. Kita foto bersama. Punya Bu Silakan. Yani ya. Saudara-saudara dari seluruh Nusantara. Monggo, saya terbaik. Silakan buka. Salam kenal Bapak Ibu guru hebat. Salam kenal Bapak Ibu guru hebat. Silakan dibuka, kita foto bersama. Assalamualaikum, salam sejahtera. Om Swastiastu. Betul ini. Maaf Bu Suryani, tolong saya difotokan karena saya tidak memegang HP. Oh iya, siap. Ibu tolong absensinya di Ya, semuanya dibuka. Semuanya dibuka kameranya supaya kita bisa foto bersama, nggih. Tolong dibuka semuanya kamera. Oke, Saya siap. menyapa guru hebat. Siap. Satu. Salam kenal. Ah. Bu Tias, Bu Suryani, Bapak Wendy, Ibu Siti Masama, dan rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih. Untuk daftar adit nanti bisa di Bu ya, di grup ya, bisa nanti isi. Saya fotokan sebentar ya. Saya fotokan. Siap ya Bapak? Ibu. Siap ya, siap. Oke, siap. Siap.